Bayangkan ini sejenak. Ada sesuatu yang sangat sederhana, namun sangat ampuh, yang diabaikan oleh sebagian besar pria tanpa menyadarinya. Dan ketika seorang pria akhirnya memahaminya dan mulai menjalaninya, sesuatu berubah. Seolah-olah ada saklar tersembunyi yang menyala di dalam pikiran seorang wanita. Ia mulai melihatnya secara berbeda. Yang aneh adalah, sebagian besar pria akan menjalani seluruh hidup mereka tanpa menyadari hal ini. Apakah Anda salah satunya? Jika Anda masih mendengarkan sekarang, kemungkinan besar Anda tidak ingin menjadi bagian dari mayoritas itu. Anda menginginkan lebih. Izinkan saya berbagi sebuah cerita yang menjelaskan hal ini dengan jelas. Ini bukan tentang trik atau gerakan mencolok. Ini tentang pergeseran yang lebih dalam, perubahan yang tenang, yang mengubah cara Anda tampil di dunia dan bagaimana orang lain menanggapi Anda, terutama wanita. Ada seorang pria bernama Markus. Dia hanyalah pria biasa, tidak ada yang istimewa di permukaan. Seperti banyak pria, ia terus berjuang. Ia khawatir tentang apa yang dipikirkan orang lain tentang dirinya. Ia mengejar persetujuan di mana-mana, pujian, perhatian, validasi. Ia percaya hal-hal itu akan membuatnya merasa lengkap. Namun, sekeras apapun ia berusaha, ia tetap merasa tak terlihat, terutama dalam hal wanita dan rasa hormat sosial. Suatu hari, sesuatu terlintas dalam benak Markus. Bukan karena video motivasi atau trik pengembangan diri yang cerdas, ia menemukan sebuah gagasan lama, sesuatu yang kuno dan terbukti, stoikisme. Awalnya, ia tidak memahaminya. Ia mempertanyakan bagaimana filosofi dari masa lalu dapat membantu meningkatkan kepercayaan diri atau daya tarik saat ini. Tetapi seiring ia mempelajari lebih lanjut, semuanya mulai masuk akal dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Stoikisme mengajarkan satu kebenaran inti. Kendalikan apa yang dapat Anda kendalikan dan lepaskan apa yang tidak dapat Anda kendalikan. Biarkan itu meresap sejenak. Kebanyakan pria dikuasai oleh emosi mereka. Mereka bereaksi tanpa berpikir. Mereka menjadi marah, tidak aman, defensif. Mereka mengatakan hal-hal yang kemudian mereka sesali. Mereka mengejar reaksi. Wanita langsung menyadari hal ini. Mereka merasakan ketidakstabilan tersebut. Dan jujur saja, itu tidak terasa aman atau menarik. Pria stoik menonjol karena ia merespons secara berbeda. Ia tidak panik ketika keadaan menjadi buruk. Ia tetap tenang ketika orang lain kehilangan kendali. Bayangkan sebuah ruangan yang ramai dan penuh kekacauan. Orang-orang berdebat, emosi berhamburan kemana-mana. Dan kemudian ada Anda. Tenang, terpusat, tak tergoyahkan. Seperti gunung yang kokoh di tengah badai. Kekuatan yang tenang itu menarik perhatian tanpa usaha. Wanita langsung menyadarinya. Marcus Aurelius, salah satu pemikir stoik yang paling dihormati, mengatakan bahwa Anda memiliki kendali atas pikiran Anda, bukan atas peristiwa di luar. Ketika Anda benar-benar memahami ini, kekuatan akan mengikuti. Ketika Anda berhenti mengejar persetujuan dan mulai hidup sesuai dengan nilai-nilai Anda sendiri, sesuatu yang dahsyat terjadi. Anda berhenti membutuhkan perhatian, dan secara paradoks, orang-orang mulai memberikannya kepada Anda. Bukan hanya wanita, semua orang merespons kepercayaan diri yang teguh itu. Sebagian besar pria tidak pernah mencapai titik ini. Mereka bereaksi terhadap segalanya. Komentar kasar merusak suasana hati mereka. Hari yang buruk mengendalikan perilaku mereka. Mereka membawa frustrasi kemana-mana. Seorang pria stoik justru berhenti sejenak. Dia bertanya pada dirinya sendiri pertanyaan sederhana. Apakah ini layak mendapatkan energi saya? Sebagian besar waktu, jawabannya adalah tidak. Kemampuan untuk memilih ketenangan daripada kekacauan sangat menarik dan sangat dihormati. Stoikisme bukanlah tentang menyembunyikan emosi
atau berpura-pura tidak merasakan apapun. Ini tentang menguasai reaksi Anda. Ini tentang mengetahui kapan harus berbicara dan kapan harus diam, kapan harus bertindak, dan kapan harus melepaskan. Ini tentang menjadi tenang di dunia yang terus-menerus mencoba mengguncang Anda. Wanita mengagumi ini karena menandakan keamanan, kedewasaan, dan kepemimpinan dalam situasi yang tidak pasti. Markus mempraktikkan stoikisme setiap hari. Dia fokus pada tindakannya, bukan pada opini. Dia berhenti mengejar validasi dan mulai hidup untuk dirinya sendiri. Perlahan, keadaan mulai berubah. Orang-orang mendengarkan ketika dia berbicara. Wanita memperhatikannya tanpa dia berusaha. Dia tidak menjadi lebih keras atau lebih mencolok. Dia menjadi lebih tenang. Dan kepercayaan diri yang tenang itulah yang melakukan semua pekerjaan untuknya. Itulah paradoks yang dilewatkan oleh kebanyakan pria. Inilah kebenaran yang tidak nyaman. Kebanyakan pria akan mendengar ini dan tidak melakukan apapun. Mereka akan merasa terinspirasi sesaat, lalu kembali ke kebiasaan lama. Tetapi jika Anda masih di sini, Anda menginginkan lebih. Anda ingin bangkit di atas kebisingan. Anda menginginkan rasa hormat, bukan perhatian. Mulailah dari hal kecil. Ketika hidup melemparkan kekacauan kepada Anda, berhentilah sejenak. Bernapaslah. Tanyakan pada diri sendiri, apakah hal ini layak mendapatkan energi Anda? Latih ini setiap hari. Jika pesan ini menyentuh sesuatu di dalam diri Anda, jangan hanya menontonnya lalu pergi. Jalani, wujudkan. Setiap langkah yang Anda ambil menuju pengendalian diri adalah langkah menuju kepercayaan diri yang sejati. Sebelum Anda pergi, sukai dan berlangganan. Bukan karena saya meminta, tetapi karena ini menandai keputusan Anda untuk berkembang. Ini bukan sekadar konten, ini adalah sinyal. Pertanyaan sebenarnya adalah, apakah Anda siap?